ketika kita hanya memahami Al-Quran lewat terjemah saja. Karena terjemahnya ya kurang lebih seperti itu. Maka jangan katakan kamu kepada orang tua. Oh berarti kalau nyepak nempeleng boleh Pak. Karena Al-Quran di dalam ayatnya cuma saja. Nah, maka kalau kita di pesantren ada namanya istilah usul fikih. Usul fikih. Nah disitulah gunanya ketika kita memahami Al-Quran tidak letterlek kalau kata sekarang, hanya secara segi bahasa saja. Ada istilah kias. Kias itu kalau di dalam usul fikih itu, mohon maaf kalau salah dibetulkan. Ada 3, seingat saya. Ada namanya kias ilati, ada namanya kias syibhi, ada namanya kias dilalah. Nah, ini saya singgung sedikit supaya memperluas wawasan kita. Nah ayat itu juga dimasukkan namanya kias ilati, kias yang beralasan. Kenapa? Nah disitulah kita diajari oleh ulama bahwasanya bukan hanya mengatakan yang dibenci oleh Allah, termasuk juga idrok, memukul. Alasannya kias ilati, sama-sama menyakiti. Kalau kita mengatakan kepada kedua orang tua itu menyakiti hati, kalau kita memukul, dia menyakiti secara fisik, dia menyakiti secara hati. Nah, itu tidak kita temukan di dalam terjemah Al-Quran. Itu maksud saya. Nah, maka ya kalau untuk renungan kita atau untuk pemahaman kita, semampu-mampu kita lah. Tapi nanti saya mohon ketika kita menemukan hal-hal yang rasanya janggal, kita bisa tanyakan kepada ahlinya. Maka dituntun fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Karena bahaya sekali Pak kalau Al-Quran itu cuma dipahami dengan hanya sebatas terjemah saja. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wal hilalu bikulli khasyabah, wal hilalu dan membersihkan sela-sela gigi bikulli khasyabah dengan sesuatu yang kasar atau sekenonya lah katanya. Sela-sela gigi dibersih sekenonya, apa yang dapat disitulah. Pakai pakai kain mungkin, pakai apa. Ya secara etika ada sopan. Ayo, cukai gigi sekenonya dengan apapun. Nah, mohon maaf, itu besok di akhirat juga ada hisabnya. Misalnya kita keluar dari warung makan misalnya, sambil keluar tuh sambil metil apa yang dapat di situlah. Misalnya kebetulan di halaman rumah tuh ada pohon kelapa yang rendah pakainya, ada pohon-pohonan langsung dipakai. Itu ya ada hisabnya, ada hitung-hitungannya besok di akhirat. Nah itu maksud saya. Maka jangan kita menyepelekan nampaknya sesuatu yang sepele. Mohon maaf ibu-ibu misalnya pas masak kekurangan daun salam, tengok sebelah sambil lewat, tarik deh. Jangan dianggap sepele, ada hitung-hitungannya nanti besok. Ya, yang nampaknya hal-hal sepele, kecuali yang punya pohon itu sudah berikrar, siapa yang butuh ambillah. Cuman kadang-kadang kalau ada ikrar macam itu kita datangnya bawa karung pula. Iya. Iya dijual. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghuslul yadi bitini wat turabi. Membasuh, mengusap tangan bitini wat turabi dengan tanah dan dengan debu. Ini kadang-kadang kita temukan. Merasa tangannya kotor, usap-usap ke tanah. Nah itu juga termasuk salah satu penyakit rezeki. Nah yang kita bahas itu membasuh tangan, ya, atau membersihkan tangan biti ini dengan tanah, buat turab atau dengan debu. Ini misalnya tangan saya ini kotor misalnya, saya usapi apa yang ketemu lah, misalnya di halaman, di dinding dan seterusnya.
Kemudian selanjutnya lagi wal julusu alal atabah, dan duduk alal atabah di, kalau orang nyebut dulu itu di beranda, di tanggo rumah. Kalau orang dulu kan rumah rata-rata tanggung, Mbak ya. Nah, duduk di situ. Itu juga menjadi salah satu penyebut rezeki. Kok bisa, Pak? Ya minimal kalau ada orang nak bertandang tidak jadi, kan? Sehingga nengok kita duduk di situ, ada jadilah. Ya, menghalangi jalan. Maka dalam fikih itu ada pasal namanya qat'ut thariq, orang-orang yang memutus jalan. Itu ada pasal. Termasuk mohon maaf, ya. Kalau kita nongkrong di tepi jalan, rasanya kalau kita insya Allah jalan, ada orang-orang yang nongkrong di tepi jalan, sehingga orang yang nak lewat itu merasa terhalangi. Itu tidak nutup jalan, enggak, duduknya di tepi, tapi orang yang nak lewat itu merasa risih lah, apa ya, merasa risih, sehingga dia mutar dari jalan lain. Lagi kalau ada yang nongkrong sambil bawa gitar, tidak jelas itu. Kadang-kadang itu nggak dari jalan lain. Nah itu termasuk qat'ut thariq. Ya, Ustaz. Kemudian selanjutnya lagi wal ittika'u ala ahadi zauji, ala zaujayil babi, wal ittika'u ala ahadi zaujayil babi, bersandar pada salah satu daun pintu. Ini namanya darurat. Maksudnya kayak gini ya. Ada namanya istilah ikhtiar. Ada namanya darurat. Ada kemarin kita nuzul Quran enggak ya? Nah, sama dengan kita membaca Al-Quran. Kalau kita fil ikhtiar dalam keadaan bebas, artinya kita bisa milih posisi. Maka itu sangat dianjurkan kita membaca Al-Quran menghadap kiblat. Tapi kalau fi ghairil ikhtiar, tidak dalam keadaan bebas, dan majelis seperti ini kan yo mana yang dapat lah. Nah, seperti itu. Dan itu saya paham lah Bapak, maksud saya itu. Kita di rumah duduk di muka pintu kata orang, nah duduk di muka pintu di daun pintu. Nah itu termasuk hal-hal yang bisa mengurangi rezeki. Itu. Nanti saya ulang. Kalau kemarin ada namanya tidur di subuh hari gitu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Wat tawadu'u fil mabrazi. Kemudian berwudu fil mabrazi pada tempat istirahat. Kalau bahasanya sembarangan. Ada tempat berteduh, berwudu. Kalau orang dulu berwudunya tidak macam kita. Kalau kita sekarang kan wudu di tempat wudu. Kan? Kita kebanyakan sekarang wudu di tempat wudu, memang disiapkan untuk wudu. Yang dimaksud di sini adalah apa namanya? Wat tawadu fil mabrozi, wudu di tempat istirahat itu kalau orang bengen. Karena kitab ini ya dikarang di zaman itu. Memang dia membawa semacam kerek atau apalah yang isinya air. Jadi biasanya kalau orang bubo wudunya gantian. Kalau kita di sawah, kita di sawah, wudunya gantian. Yang satu tukang cukur, yang satu nanti gantian. Nah itu kita tidak patut, ya tidak patut berwudu di tempat istirahat. Ya kalau ya, dari perjalanan jauh itu ada pos-pos kecil untuk istirahat orang, untuk singgah sejenak, kita wudu di situ dengan air tadi. Ya wabil khusus membuat orang tidak nyaman, ya becek, ngotori. Nah kalau bahasa orang sekarang tuh merusak fasilitas. Nah, jadi wudu di tempat umum. Bismillahirrahmanirrahim. Wahiyatatus saudi ala badani. Termasuk juga hal-hal yang bisa menyempitkan rezeki, memendekkan umur. Wahiyatatus saudi, menjahit pakaian ala badanihi yang sudah terpasang. Nah, yang pernah mengerjakan pahamlah. Misalnya paling sering apa Bu? Kancing baju dah. Nah, ya. Sudah terpakai, lepas yang tengah.
Jadi sambil dipakai terus langsung. Nah, ya. Ya, apa kaitannya Pak? Ya, karena ini dikarang oleh orang yang alim alama, ya pasti ada kaitannya. Coba bayangkan, ini misalnya lagi naasnya, sedikit. Nah, cucu kan nambah urusan. Nah, ya. Kalau lagi naasnya gitu, apa jarumnya tetanus ulang, kan panjang urusannya. Nah, ya, menyempitkan rezeki dan memikirkan, menjahit pakaian yang sedang berada di badan kita. Kemudian selanjutnya lagi watajfiful wajhi bisawbi. Watajfiful wajhi, mengeringkan wajah bisawbi dengan kain. Sudah apa namanya? Cuci muka langsung diangkat. Wabil khusus air wudu. Maka air wudu itu sunnahnya biar kering dengan sendiri. Perlu dilap. Nah, itu min asaril wudu, bekas dari wudu kita ini. Dibawa sholat ini biar dibawa sholat. Ada kan kita tengok, oh, orang sudah wudu langsung dikeringkan langsung seketika. Ya, nanti ini kalau dipanjang-panjangi panjang pembahasannya. Maka ini yang paling berat untuk ibu-ibu. Pas lagi tengah-tengah jago prasmanan, ada jam zuhur. Ya, make upnya ke tadi 600.000. Ya, itu kan kalau diwudui kan bisa dasar kalau tebal, karena air tidak menyentuh ke kulit kita, terhalang. Ya mau tidak mau kan dibersih dulu, hilanglah 600.000. Lagi sudah zuhur nak tugas duduk di situ pula, itu resiko. Nah, kita lebih mementingkan hal-hal yang sifatnya duniawi, ya, atau ibadah kita menjadi sah. Nah, ya. Ini kalau dipanjang-panjangkan panjang ya. Maka kalau itu orang yang pandai menjaga wudu, ya sebelum di make up tuh wudu dulu. Mana tahu sampai menjelang zuhur belum batal. Nah, ya, jadi tinggal sholat. Tidak boleh salaman. Tidak boleh salaman. Oh iya, tidak boleh sholat resiko pula ada ya. Nah, termasuk mohon maaf sohibul jabair, orang pemilik perban. Nanti Ustaz mohon kalau salah dikoreksi. Sohibul jabair, pemakai perban. Ini kalau mohon maaf di antara kita kalau ada yang profesinya dokter atau perawat atau bidan. Jadi saya dulu pernah mengalami sendiri ketika lupa. Jadi saya agak salut juga dengan dokter itu. Jadi sudah dibersihkan, sudah dijahit, itu saya disuruh wudu dulu. Sudah wudu, baru dipasang perban. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya adalah sebagian ulama atau kalau tidak salah di Fathul Qorib itu dijelaskan, itu bisa dihukumi khuf mujah. Ketika di anggota tubuh kita misalnya, katakanlah mohon maaf, tangan kita ini tersayat, ya dibersihkan, terus dijahit, itu disuruh wudu dulu. Sudah wudu baru ditempel perban. Nah itu masuk kepada sohibul masuk kepada pasal khuf atau muzah. Jadi ketika nanti kita mukim, maka dalam sehari semalam tadi perban tidak perlu dibuka, pas wudu cukup diusap di atasnya. Tapi dengan syarat sebelum diperban itu wudu dulu. Nah, maksud saya kalau di antara kita ini ada yang profesinya sebagai dokter atau perawat, nah itu bisa kita amalkan di fikih, di Fathul Qorib. Di sebelum diperban di wudu dulu. Gitu. Jadi meringankan orang yang sakit tadi, itu maksudnya. Ketika nanti si sakit ini tadi pengen sholat, dia tidak perlu repot dalam waktu sehari semalam ya. Dalam waktu sehari semalam dia tidak perlu membuka perban, diusap di atasnya. Tapi kalau seandainya tidak wudu dulu, langsung dipasang perban, ya mau tidak mau, ketika dia tidak wudu, dia dibuka. Nah itu. Ketika musafir, nah itu lebih panjang lagi masa pakainya, bisa sampai 3 hari. 3 hari tanpa membuka katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi semua sesuatu itu ilmunya. Nah, itu ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarku baitil angkabuti fil baiti. Wa tarkul baiti, dan meninggalkan rumah, membiarkan rumah itu, rumah angkabut, rumah apa nih yo Spiderman. Apa monggo laba-laba, ya Allah susah niat. Wa tarku baitil angkabuti, meninggalkan sarang laba-laba, rumah laba-laba, fil baiti, di rumah kita. Ya. Jorok lah kalau bahasa mudanya Bu ya. Jadi rumahnya ada sarang laba-laba tadi, Spiderman, gak dibersihkan, dia bergantung-gantung macam itulah. Itu bisa menyempitkan rezeki kita. Jadi kita tidak berbicara masalah rumah mewah atau rumah buruk, tapi dari sisi kebersihan. Tuh banyak kan kita tengok wabil khusus biasanya dapur, kalau orang tamu saya yakin mengkilat semua. Nah, yang bagian belakang-belakang, nah, itu juga harus kalau pengen kita diberi oleh Allah rezeki yang lancar atau yang cukup, atau bersihkan. Jangan sampai ada sarang laba-laba yang bersarang, apalagi sampai 3 lapis 4 lapis. Itu kalau pas kita masak jatuh akan jadi masalah kan. Nah itu. Selanjutnya lagi tahawunu bis sholati. Hal-hal yang bisa, termasuk salah satu yang bisa menyempitkan rezeki dan memendekkan umur adalah tahawunu bis sholati, meremeh-remehkan sholat. Bukan tidak sholat, tapi meremeh-remehkan. Apa kalau bahasa kita? Menunda-nunda. Gila. Gampang lah itu. Nah, meremeh-remehkan sholat. Kalau tidak sholat, kalau tidak sholat ya parah lah. Ya, maka di dalam tafsir itu dijelaskan. Fawailul lil musallin. Bahkan orang yang sholat itu masih diancam neraka wail. Fawailul lil musallin. Neraka wail itu kalau dalam riwayat dia tidak panas tapi sejuk. Ya, sejuknya berapa? Ada yang mengatakan 7 kali lebih sejuk dari salju di dunia. Ada yang menyebut 70 kali lebih sejuk dari salju yang ada di dunia ini. Itu ancaman orang yang fawailul lil musallin, orang yang meremeh-remehkan sholat, menunda sholat. Nah, maka lalai sholat, ya silahkan disampaikan. Maka lalai sholat itu terbagi 3. Ada lalai yang secara hati, yo sholatlah, tapi hatinya lalai. Nah, maka goflah lalai-lalai itu kita tutup dengan zikir, kita lengkapi dengan sholat sunnah qobliyah ba'diyah untuk menutup kelalai-lalai kita tadi. Ada yang lalai itu tadi, itu tunda tadi. Nah, lalai yang ketiga, yo lalai benaran, tidak sholat benaran. Nah, itu ya. Maka tidak salah di dalam Suriah, kita tidak salah, iblis itu akan menguji kita sesuai makom kita. Kalau orang sholatnya masih belajar, maksud saya itu masih segan doyan, ya, kapan-kapan sempat ke sholat, itu ujiannya ya tidak sholat. Ketika orang itu sudah rajin sholat, itu ujiannya disuruh cepat. NTIB ayat. Ketika sudah istiqomah sholat, ujiannya yo apa tadi? Ingatkan hal-hal. Sehingga udah khusyuk. Gitu. Jadi setan itu akan menguji kita melalui ya sesuai dengan makomnya. Orangnya sabar misalnya, diuji dengan sifat pemarah. Seperti itu. Jadi dia tidak pernah berhenti. Bahkan yang disebutkan majri alat dam, sampai dia ikut mengalir dalam aliran darah kita. Artinya seluruh langkah gerak kita ini dia dibujui terus. Dan kurang ajarnya iblis itu ketika kita sudah terjerumus, dia istabro'ah, lepas tangan. Ya dia tidak mau ikut berbuat. Misalnya, mohon maaf, tapi naudzubillah min dzalik. Dibujuklah si manusia tadi untuk minum khamr. Menjelang minum itu dibujuk. Nanti ketika sudah nyantap minum, dia lari istabro'ah, lepas tangan. Nah, itu urusan kaulah, aku dah.
Nah, itu iblis. Jadi kalau ada diatur gitu, ya, hobinya nyuruh orang kepada yang tidak baik, sudah orang itu terjerumus, dia lari. Enak kalau dia ikut berbuat juga, emang sama-sama ya, tidak. Pas kita sudah terjerumus, dia lari. Nah, itu ya bagian minal jinnati wan nas itu. Nah, iblis yang nyatu. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita senantiasa berlindung, sering-sering melafalkan auzubillahi minasyaitonir rajim. Salah satu iblis itu bisa masuk dalam aliran darah kita. Mohon maaf dulu sudah pernah saya sampaikan. Salah satu iblis itu mudah masuk ke dalam aliran darah kita itu adalah ketika kita mengkonsumsi barang yang haram. Dia bisa larut menyertai makan yang haram, atau ketika kita memakan sesuatu tidak melafalkan bismillah, nah situ dia masuk. Aku tadi pembukaan Nailur Roja itu di Sarah Sakinah itu wal basmalatu khamsatu ahkamin, membaca bismillah itu 5 hukum dan seterusnya. Yang intinya adalah ketika makan makanan haram, kenyanglah perut kita, maka energi yang timbul kata orang sekarang ya energi negatif. Kita diajak untuk berbuat yang negatif. Ketika kita memakan makanan yang halal, ketika nanti sudah timbul energi, maka energi tadi istilahnya kita sebut dengan energi positif. Arahnya untuk berbuat baik. Mohon maaf ya, kita sarapan di warung atau di rumah, sama-sama habis sepiring, itu nanti aktivitasnya kan beda-beda. Kalaulah yang kita makan sepiring tadi itu halal, insya Allah tenaga yang timbul ya untuk hal-hal yang positif. Ya. Tapi kalau hasil dari yang haram, mohon maaf, ya timbulnya hal-hal yang negatif. Misalnya mohon maaf, kita nak ke sawah, nak ke kebun, ya, kita makan yang kita makan halal. Paling pikirannya sudah makan apa pun nak ke kebun. Tidak. Tapi kalau mohon maaf maling, panen malam tadi berhasil, makan. Sedang makan itu yang dipikir apa? Malam kakek kemana lagi ya? Itu maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya lagi, ya. Jadi jangan kita meremehkan sholat. Wa asra'ul khuruj minal masjidi ba'da sholatil fajri. Selanjutnya yang bisa menyempitkan rizki kita plus memendek umur. Walaupun umur kita itu sudah ditetapkan, tapi keberkahannya berkurang. Maka sebetulnya kalau kita mau siap resikonya, ya, dan kita nerima dengan legowo, hitungan umur 60